Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan saya Septriana sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari instansi SDIT Bina Ilmu Lemabang Kota Palembang. Insya Allah hari ini saya tidak sendirian. Saya sekarang sedang melakukan wawancara pra-observasi yang insya Allah akan dilakukan beberapa hari mendatang bersama Ibu Amanda. Apa kabar Ibu Amanda? Oke, selamat siang Ibu. Oke, terima kasih Ibu Amanda atas waktunya hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Amanda terkait persiapan nanti ketika melakukan observasi atau supervisi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu Amanda, kira-kira berkaitan dengan tujuan pembelajaran, apa yang akan Ibu Amanda sampaikan ketika observasi nanti, tujuan pembelajaran Bunda Amanda? Oke, untuk tujuan pembelajaran ketika supervisi atau observasi nanti itu ada dua. Insya Allah yang pertama itu peserta didik mampu membilang banyak benda sampai 99. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengelompokan bilangan 10-10. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran ada dua ya Bu Amanda ya. Yang pertama adalah membilang benda sampai 99, tapi lebih kerucut lagi siswa dapat mempresentasikan hasil pengelompokan bilangan 10. Baik. Untuk pertanyaan kedua Ibu Amanda, kira-kira area pengembangan apa sih yang akan Ibu Amanda kembangkan ketika melakukan proses observasi nanti? Untuk pengembangannya nanti mungkin bagian pengetahuan dan juga keterampilan bagi anak-anak yang tadi pengetahuannya Anda bisa menghitung, mengetahui hitungan dari angka dari di atas 20 sampai 99, kemudian keterampilannya Anda bisa mengelompokkan benda secara konkret, mengelompokkan benda 10-10 tadi. Oke, baik. Berarti memang dari aspek pengetahuan itu ada dan aspek keterampilan itu dimunculkan ya Bu Amanda. Baik. Lanjut Bu Amanda, pertanyaan ketiga, kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Ibu Amanda lakukan itu seperti apa? Bisa dijelaskan secara satu persatu? Baik Ibu Setri, untuk bagian rancangan pembelajaran saya yang pertama itu mengenai strategi yang akan saya gunakan yaitu model diferensiasi yang akan digabungkan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian dan juga nanti saya akan menggunakan pembagian kelompok siswa berdasarkan keaktifan, kemampuan dan juga kemampuan siswa dalam pembelajaran seperti apa itu akan dikelompokkan. Kemudian nanti metode yang saya gunakan yaitu tentunya tadi diskusi kelompok, di mana pada akhirnya nanti siswa akan presentasi maju ke depan satu-satu, dan kemudian nanti ada penugasan atau presentasi tadi penugasannya dan juga tanya jawab antara siswa yang maju dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Baik, berarti rancangan yang Ibu Amanda lakukan adalah rancangan berdiferensiasi ya Bu, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian metode yang digunakan adalah metode diskusi dan penugasannya itu bentuknya presentasi dan tanya jawab ya Bu. Baik. Selanjutnya Ibu, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan ketika observasi nanti? Iya, berhubung pembelajaran kali ini adalah tentang membilang dan mengelompokkan benda, anak-anak kelas 1 juga ya Bu, yang insya Allah nanti kita akan melakukan supervisi. Jadi saya mengambil media stick ice cream nanti. Saya menyediakan stick ice cream yang banyak untuk dibagikan kepada siswa per kelompok. Kemudian mereka akan menggunakan stick ice cream itu membagi menjadi beberapa kelompok, 10 stick, baru mereka akan menghitung jumlahnya berapa. Oh baik, berarti media pembelajaran yang digunakan adalah stick ice cream ya Bu ya. Oke, untuk waktu pelaksanaannya Ibu Amanda kira-kira kapan? Insya Allah nanti saya ada di hari Kamis, itu tanggal 2 November tahun 2023 di jam ke-7 dan ke-8 Bu Septri. Di kelas mana itu Bu? Di kelas 1 Al-Jazari. Di kelas 1 Al-Jazari. Baik Ibu, mungkin nanti ini saja mungkin pertanyaan dari pra-observasi kita, dan insya Allah nanti setelah observasi nanti semoga berjalan dengan lancar, dan setelahnya nanti kita akan ada pendampingan bersama pengajar praktik saya. Insya Allah itu akan melakukan wawancara seperti ini. Itu kegiatannya pasca observasi. Nanti akan tanya jawab dengan ada umpan balik dari pengajar praktik Ibu Mustika yang insya Allah akan kita laksanakan setelah dari supervisi ini. Sebelumnya saya terima kasih atas waktunya Ibu Amanda. Terima kasih, semoga nanti supervisinya berjalan dengan lancar. Amin. Oke, terima kasih Ibu Amanda ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 2. Kelompok 3 Azam, Sultan, Nala, Arika. Kelompok 3. Sekarang kelompok 4 Abdullah, Bibi, Bisma, Nabil. Kelompok 4. Kelompok 5 Ismi, Hana, Haris, Karin dan siapa itu? Bisma. Asya. Kalian bertiga kelompok selanjutnya. Sekarang Bunda akan bagikan ini. Bunda akan bagikan ini. Kalian hitung menggunakan cara mengelompokkan. Oke? Jangan dimulai sebelum hitungan ketiga. 1, 8, 6. Jangan. Dua, satu, diulang. Bagi-bagi ke teman, Ani. Bukan kamu aja. Tuh. Itu 10-10 dikelompokin. Dikelompokin. Kalian hitung bareng-bareng. Satu kelompok ini berapa? Dikelompokin 10-10 cara. Dikelompokin 10-10. Dibuat kayak tadi. Dibuat seperti ini ya. Dibuat seperti ini. Buat 10 berapa sisanya? Ayo, mana kelompok yang sudah buat jadi 10-10? Oke, siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Oke. Masih ada suara? Tutup mulut. Caca, sebutkan berapa total stick kalian? Berapa itu nih ya? Itu kan udah 10. Itu jadi berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada kecoret ya gitu ya. Harus nyoretnya harus 10-10. Ingat berapa? 10-10. Lagi bawahnya 1, 2,
Kemudian agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi tahun-tahun itu angka nggak? Hitung kan? Tahun 2020, 2022, 2023. Itu lebih dari 20 nggak? Lebih, udah sampai ribuan. Jadi Allah juga mengajarkan kita untuk bisa berhitung. Allah ngajarin kita untuk bisa apa, Bisma? Allah ngajarin kita untuk bisa apa, Bisma? Berhitung. Oke, sekarang Bunda tutup ini. Ayat berapa tadi? Nama surahnya surat apa? Al-Isra ayat. Oke. Menghitung stik, apa lagi? Apa lagi? Ya, hitung apa? Berarti menghitung angka dari 1 sampai 20 sampai 99. Ada lagi? Apa lagi yang kita pelajari? Ya, gizi jawaban. Pengelompokan. Apa lagi? Tambah-tambahan. Boleh. Apa lagi? Belum kurang-kurangan. Apa lagi? Belum kekurangan. Apa lagi? Menghitung stik tadi ya, kata Arika juga. Jadi hari ini tadi udah belajar menghitung benda yang banyak. Akan lebih mudah dengan cara dikelompokkan terlebih dahulu. Bunda tanya yang berdiri di sini. Sini. Jawab pertanyaan Bunda. Sini. Tadi kan kita belajar ngelompokin benda. Ya. Dikelompokin bendanya harus berapa? Berapa? Harus berapa? 10. Oke, kirain ya tahu. Duduk. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sore kepada PP di Mustika yang hari ini sudah hadir untuk melihat pasca observasi yang sudah saya supervisi. Pada Bunda Amanda juga terima kasih atas waktunya sudah hadir ke ruangan ini untuk melakukan wawancara sebentar terkait pasca dari observasi. Ada beberapa hal Ibu Manda yang akan saya paparkan dan saya tanyakan kepada Ibu Manda terkait hasil dari supervisi yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Oke, boleh Ibu Manda perkenalkan dulu kepada PJ. Selamat pagi Ibu, sama saya Ibu Amanda, mengajar guru kelas, jadi mengajar 5 bidang mata pelajaran di kelas 1. Baik, terima kasih Ibu Manda. Kita langsung saja Ibu Manda ya. Jadi proses pembelajaran yang kemarin kita lakukan di observasi sama saya, bagaimana perasaan Ibu Manda terkait dengan supervisi yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran kemarin? Bagaimana perasaan Ibu? Terima kasih Bu Satri. Sebenarnya kalau saat
sebelum supervisi itu sebenarnya udah tegang, udah deg-degan, tapi saat pelaksanaannya sih karena anak-anak juga aman, terkendali, dan juga semuanya mumpuni ya, jadi pembelajaran berjalan lancar, alhamdulillah, nggak ada hambatan juga, sampai dari awal pembelajaran sampai akhir semuanya tersampaikan dengan baik. Ya alhamdulillah, berarti kalau deg-degan dan tegang itu wajar ya Bu ya. Padahal sudah sering ketemu sama saya ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu Manda. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira bisa nggak Ibu Manda ceritakan kembali kepada saya area pengembangan apa sih yang dilakukan di dalam kelas dan tahapan-tahapan seperti apa yang sudah dilakukan di dalam kelas ketika melakukan proses pembelajaran kemarin? Oke. Biasanya kan kalau pada umumnya itu sebelumnya buat rencana pembelajaran dulu, tapi untuk saya kemarin itu saya mulai dulu materi apa yang akan disampaikan ke anak-anak, karena untuk anak-anak kelas 1 ini materi matematika khususnya yang di supervisi kemarin itu materi terlalu banyak, jadi saya ambil sedikit sehingga baru saya tuangkan ke dalam rencana pembelajaran. Jadi waktu yang ada itu nggak terlalu banyak materi yang disampaikan, jadi anak-anak nggak terlalu banyak yang dipelajari itu terlalu banyak yang mereka terima, sehingga materi yang saya ambil itu cuma sekedar anak-anak bisa menghitung jumlah benda yang lebih dari 20. Nah, jadi alhamdulillah sampai situ setelah membuat rencana pembelajaran, saya kembangkan kembali ke dalam praktik pembelajarannya. Itu selain menyampaikan materi, tadi ada juga penyampaian materinya melalui praktik di situ dapat semua, alhamdulillah, semua gaya belajar anak, mulai dari visual, saya menggunakan stick ice cream. Saat itu stick ice creamnya yang saya gunakan banyak, lebih dari 100, jadi anak-anak bisa melihat langsung benda yang dihitung lebih dari 20 itu apa. Kemudian audio juga saya menjelaskan dan teman-temannya juga presentasi. Kemudian kinestetik, jadi anak langsung menggerakkan stick ice cream tersebut. Baik, luar biasa Ibu Manda. Jadi area pengembangannya sudah Ibu Manda kembangkan ketika proses pembelajaran kemarin adalah pengetahuan ya Bu Manda ya. Saya lihat kemarin memang Bu Manda menyiapkan PPT, kemudian keterampilan juga dikembangkan sama Ibu Manda karena Ibu Manda melakukan proses pembelajaran dengan praktek menghitung dengan es krim, dengan stick es krim maksud saya. Oke, lanjut. Kira-kira sejauh mana sih area pengembangan yang dilakukan tadi? Apakah menurut Bapak sudah berhasil, menurut Ibu Manda sudah berhasil atau belum menurut Ibu Manda? Kalau melihat dari proses pembelajaran kemarin itu kan terbagi dari 6 kelompok ya. Dari 6 kelompok itu ada satu kelompok ternyata yang belum paham, dan hampir satu kelompok itu memang belum paham cara menghitungnya, cara pengelompokan STK itu. Jadi untuk presentasinya mungkin untuk berhasil semua itu belum, tapi memang sebagian besar anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan kemarin. Oke, baik, berarti sebagian besar anak-anak sudah paham, hanya beberapa kelompok yang memang masih perlu dibina ya. Oke, baik Ibu Manda, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu apa sih kekurangan atau adakah kendala ketika proses supervisi kemarin saat pembelajaran yang saya amatin kemarin? Terima kasih Mbak. Kemarin itu kendalanya ada sih, beberapa anak yang memiliki gaya belajar yang audio ya, itu cukup mereka agak mengalami kesulitan karena anak-anak yang kinestetik ini setelah presentasi mereka justru memainkan stick es krim per kelompok itu. Jadi suasana kelas juga agak ribut kemarin jadinya. Jadi mereka yang fokusnya mendengar itu agak sulit mendengar apa penjelasan saya sebagai guru dan juga teman-temannya. Baik, berarti kendalanya ada di pembagian apa ya, materi ya, pemetaan ketika untuk anak-anak yang belajar audio, estetik sama itu, karena memang kondisi kelas 1 ya, seperti itu, saya paham itu. Oke, selanjutnya Ibu, jadi hambatannya seperti itu. Nah, berdasarkan gaya belajar yang sudah Ibu letakkan di kelas tadi, saya paham ternyata terbagi menjadi 3 gaya belajar. Yang terlihat bahwa ada gaya belajar estetik yang memang anaknya tidak bisa diam gitu kan, ada gaya belajar audio yang memang harus fokus mendengarkan, sedangkan dalam satu kelas itu terkumpul di tempat yang sama gitu kan. Ada yang gaya belajar visual juga. Nah, mudah-mudahan
dari hasil observasi ini kedepannya Ibu Manda bisa merealisasikan kembali apa yang jadi hambatan-hambatan tadi. Bisa jadi dengan hal-hal dengan pengelompokan yang lebih sedikit terfokuskan. Jadi maksudnya memang tempatnya itu difokuskan per sudut-sudut. Bisa jadi Ibu Manda yang berkeliling dengan gaya belajar yang berbeda. Kalau kemarin dilihat memang satu kesatuan kayak gitu. Nah gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat Ibu Manda dan buat saya sendiri. Nah, terakhir Ibu Manda, kira-kira kapan nih mau melakukan perubahan ini dari masalah atau hambatan yang Ibu Manda hadapi kemarin? Kalau perubahan sih kita maunya secepatnya ya, cuma untuk melihat keadaan materi kemarin yang memang perlu lagi disampaikan, insya Allah untuk materi menjumlahkan bilangannya lagi insya Allah dipakai ya mungkin pada pertemuan selanjutnya. Mungkin di semester 2 ya Bu? Iya. Karena emang semester 1 sudah selesai. Iya. Kita sebentar lagi mau pas. Oke. Itu saja mungkin Ibu Manda. Terima kasih atas partisipasinya, kerjasamanya, sudah melakukan supervisi dan observasi ini. Semoga menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan umpan balik dari PP pengajar praktik Ibu Mustika. Boleh untuk memberikan umpan balik kepada kami terkait hasil coaching pasca observasi. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Septriana sebagai cerita atas metode Palembang, termasuk Ibu. Untuk umpan balik ini yang saya sangat setuju sekali ya, bahwa setiap anak itu kan penangkapan berbeda-beda. Ya, ada kinestetik, ada audio visual. Itu kalau kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu adalah keputusan masuk akal yang diberikan oleh guru kepada siswa. Kita melihat kondisi siswa kita kan setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Dan Ibu sudah menjalankan itu dengan baik, walaupun ada kendala-kendala di lapangan. Itu anak-anaknya namanya anak kelas 1 ya, itu suka ribut dan lain sebagainya, itu kita kondisikan saja. Tapi pada dasarnya penyampaian kita memang harus seperti itu, dan itu harus tersampaikan kepada siswa-siswa kita ya. Untuk model pembelajaran juga, untuk pertanyaan dan sebagainya, kita menggunakan model itu ya, karena kita situ menggali ya, apa yang menjadi dorongan dan motivasi Ibu untuk memecahkan masalah yang sudah Ibu hadapi sendiri, dan untuk kedepannya apa nanti yang akan Ibu lakukan agar jauh lebih baik proses pembelajaran dalam supervisi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai bahan umpan balik saya kepada Ibu dan Ibu Septriana sebagai penanya ya, sebagai penanya. Itu semua sudah bagus, sudah sistematis, sudah jelas alurnya. Jadi untuk kedepannya apapun yang menjadi kekurangan diri, kekurangan siswa, kita perbaiki, kita benahi, karena pada dasarnya tidak ada gading yang tak tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Mustika Sarim Makfiro yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Bu Manda juga terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu ngajarnya. Semoga di lain kesempatan kita bisa kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya, makasih.